Yohanes pasal 19, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Masih dalam perikop Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Di pembacaan Yohanes pasal 18 sebelumnya dari ayat 38b ke bawah masuk dalam satu perikop dengan Yohanes pasal 19 ini, dikatakan di sini bahwa Pilatus mengatakan kepada rakyat bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Dan Pilatus menyampaikan itu kepada rakyat orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi di sana Pilatus menyatakan bahwa pada orang-orang Yahudi ada kebiasaan bahwa pada Paskah Pilatus membebaskan seorang bagi mereka. Nah, Pilatus tanya, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Maksudnya Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Nah, Barabas adalah seorang penyamun. Nah, disinilah kelanjutan dari ayat 1 pasal 19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Jadi mereka menyalami Yesus, salam hai raja orang Yahudi, tetapi itu ejekan bukan penghormatan. Dan bahkan mereka menampar muka Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini imam-imam kepala dan penjaga-penjaga berteriak untuk menyalibkan Yesus. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini Pilatus tahu sekali bahwa tidak ada kesalahan apapun pada Yesus, tetapi malah bilang, ambil dia dan salibkan dia, karena teriakan-teriakan dari imam-imam kepala, penjaga-penjaga, dan rakyat yang ada di situ. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ayat 8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostroptos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia,
enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus sangat tahu bahwa tidak ada kesalahan Yesus, tetapi karena desakan, teriakan-teriakan dari orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, para penjaga, yang akhirnya membuat Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus tidak berdiri di atas kebenaran yang dia tahu kalau Yesus tidak bersalah. Akibat tekanan daripada masyarakat, akibat tekanan dari orang banyak. Nah, kadang di dalam pengambilan keputusan orang seperti Pilatus karena ada tekanan dari luar. Nah, Roh Kudus kiranya menolong kita untuk tetap teguh berdiri di atas kebenaran yang kita tahu, sekalipun ada teriakan-teriakan dan paksaan-paksaan dari orang-orang dari luar. Itu Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan belajar dari kisah Pilatus ini. Dia tahu Yesus tidak bersalah, tetapi karena desakan dan teriakan orang banyak membuat dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Berikut Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi 3 bahasa kata-kata itu dituliskan, jadi orang-orang yang berbahasa Ibrani ngerti bahasa Latin dan bahasa Yunani, bisa mengerti tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap kutulis. Nah, mereka berkata di sini, imam-imam kepala orang Yahudi itu komplain kepada Pilatus, jangan tulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Nah, mereka bilang jangan tulis seperti itu. Tetapi Pilatus tegas di bagian di sini bahwa apa yang dia tulis, bahwa Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, itulah yang tetap dia tulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Setiap kata-kata Yesus untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah
tertulis telah disampaikan oleh para nabi-nabi Tuhan sebelumnya. Ayat 29 di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati, menyerahkan nyawanya. Semua untuk orang yang berdosa. Dia menyelesaikan semuanya. Apa yang ditugaskan Bapaknya mengirim dia ke bumi diselesaikan. Ini kalimat Tuhan Yesus yang terakhir. Sudah selesai. Karena begitu besar kasihnya kepada dia, kepada kita. Dia menyelesaikan semua tugas apa yang Bapaknya berikan kepada dia saat dia diutus ke bumi untuk menyerahkan hidupnya, mati ganti kita yang berdosa, dan dia selesaikan. Dia menutup pekerjaannya, yaitu dengan berkata, "Sudah selesai." Lambung Yesus ditikam. Ayat 31, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalirkan keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Kembali yang terjadi adalah yang terjadi kepada Yesus untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus dikuburkan, ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi yang membawa rempah-rempah ini, campuran minyak mur dan minyak gaharu, itu adalah Nikodemus yang kalau kita ingat di pembacaan awal Yohanes pasal 3, bagaimana dia datang bertanya kepada Yesus malam-malam, karena ya pastinya dia takut ketahuan yang lain, dan di sana yang dia bertanya tentang Yesus itu apa yang dia tanyakan di situ, ya bagaimana dia bilang di sini di Yohanes pasal 3, dia datang tengah malam kepada Yesus, dan di sana Yesus memberitahu kepada dia bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus inilah yang datang untuk membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu yang di sini dipakai untuk membubuhi mayat Yesus.
dengan rempah-rempah itu, karena menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Nah, kita tahu kalau di pembacaan kitab yang lain di Lukas, Markus, Matius, saya lupa pastinya di bagian mana. Kalau di Matius 27 di sana dituliskan ya, di Matius 27 itu lebih dijelaskan. Matius 27 ayat 60 dia dituliskan di situ, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi ini Yusuf dari Arimatea ini kuburan baru yang dia gali. Jadi lebih dijelaskan di situ Matius 27 ayat 60 bahwa itu kuburnya yang baru. Dia membaringkan Yesus di dalam kubur yang dia gali, jadi masih belum dipakai, dan dia baringkan Yesus di dalam kubur itu. Nah, kalau di Yohanes pasal 19 ini cuma dikatakan di sini bahwa dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi kubur itu adalah milik Yusuf dari Arimatea yang pergi meminta kepada Pilatus mayat Yesus. Jadi dia pun minta itu, dia adalah murid Yesus, mintanya pun sembunyi-sembunyi kepada Pilatus karena takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia memberikan kuburan yang baru yang belum pernah dipakai untuk memakamkan Yesus di situ, membaringkan Yesus di situ. Nah, jadi demikian pembacaan Yohanes pasal 19, bagaimana Yesus yang mendapatkan hukuman mati, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya bahwa kematian tidak bisa mengalahkan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya terlebih dahulu, mati, disalibkan dan mati, tetapi kita percaya dan kita lihat nantinya, kita akan baca di pembacaan berikutnya bagaimana kuasa maut tidak bisa tahan terhadap kuasa kebangkitan yang ada pada Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitan itu dia diberikan oleh Bapanya untuk menyatakan betapa besar kuasanya. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkannya, bahkan kuasa maut pun tidak berdaya menghadapi Yesus. Jadi dia mati, dan nantinya kita akan lihat bagaimana dia dibangkitkan kembali. Kematian Yesus untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Baiklah, kita terus mempercayai dia bahwa dia sudah mati tetapi sudah bangkit, karena apabila Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sia kepercayaan kita. Nah, ini yang kita baca di Yohanes 19. Yesus baru dikuburkan. Kita lihat lagi selanjutnya bagaimana Yesus akan mengalahkan maut setelah 3 hari berada di dalam kubur. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.